Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, lanjut. Dan jangan lupa bantu tekan tombol like-nya. Terima kasih Tuan dan anak. Bab 1376 sampai bab 1380. Ketika Chen Zekai mengerahkan sumber daya dan pergi ke Mokeng Timur Laut untuk menjemput He Yingxiu dari Jinling, Su Soudao diantar oleh anak buah Chen Zekai ke dalam pesawat dan terbang ke Suriah. Pada saat yang sama, Hamid, yang berada jauh di Suriah, juga mulai mengerahkan tentaranya, bersiap mengikuti saran Ye Chen dan secara ketat menerapkan kebijakan 9 karakter, yaitu menggali lubang dalam-dalam, mengumpulkan makanan secara luas, dan perlahan-lahan menjadi raja. Temannya yang bekerja di industri konstruksi di Irak mendengar bahwa Hamid mengatakan bahwa ia dapat memberikan premi sebesar 50% untuk proyek tersebut dan bersedia membayar $5 juta di muka, menghasilkan uang, bergegas ke Suriah. Su Chengfeng tidak tahu bahwa putranya telah memulai perjalanannya ke barat. Dia tahu Su Soudao sedang mencari kesempatan untuk bertemu Ito Yuhiko hari ini. Jadi dia menunggu kabar baik Su Soudao di villa. Adapun He Yuanjiang, yang mengajar di Universitas Keuangan dan Ekonomi Jinling, dia menderita kecemasan yang luar biasa sepanjang pagi. Ia selama ini memperhatikan laporan tentang 8 sandera di Suriah, namun yang membuatnya sangat gugup adalah tidak ada laporan publik mengenai perkembangan terkini masalah ini. Bukan karena media lokal tidak memberitakannya, namun pihak oposisi yang telah menyandera para sandera tidak bersuara lagi. Menurut pernyataan publik pihak oposisi sebelumnya, jika kedutaan AS tidak membayar $80 juta, kini mereka akan membunuh para tahanan satu persatu pada jangka waktu tertentu. Masuk akal jika pihak oposisi tidak berhasil melakukan pembicaraan dengan kedutaan besar AS, mereka pasti akan membunuh sandera untuk menekan kedutaan besar AS. Namun, mereka justru bungkam dan tidak memberikan informasi lebih lanjut. Hal ini sangat bertentangan dengan kebiasaan umum, nalar. He Yuanjiang juga mengkhawatirkan keselamatan Ye Chen dan apakah Ye Chen dapat membawa putrinya kembali. Bagaimanapun, api perang sedang berkobar di sana, dan jika Ye Chen sendirian, akan sulit untuk menyelamatkan putrinya dengan mudah. Tapi dia tidak tahu bahwa sejak fajar, Ye Chen telah membawa putrinya kembali ke Jinling. Saat ini, putrinya He Ziqiu sedang dalam mimpi. Kehidupan di Suriah pada periode ini sangat sulit, dan setelah ditangkap, saya ketakutan, stres secara psikologis dan mental. Sekarang dia akhirnya kembali ke Tiongkok yang damai dan stabil dan berbaring di tempat tidur besar yang empuk dan nyaman di sebuah hotel bintang 5. Hal ini membuat tubuh dan pikirannya tanpa disadari benar-benar rileks, sehingga dia tidur sangat nyenyak. Ye Chen memerintahkan Chen Zekai untuk menghubungi He Yingxiu, dan berjalan sendiri ke kawasan bisnis Buckingham Palace Hotel. Hotel berbintang papan atas ini memiliki fasilitas penunjang bisnis yang sangat lengkap. Banyak merek mewah ternama suka bekerja sama dengan hotel bintang 5. Karena menurut mereka, konsumen yang menginap di hotel bintang 5 umumnya memiliki daya beli yang relatif kuat, yang tumpang tindih dengan kelompok pelanggan mewahnya. Oleh karena itu, banyak toko Chanel, Hermes, dan Dior yang dibuka di hotel bintang 5. Ye Chen datang ke sini sendirian, bukan karena dia punya waktu luang untuk berbelanja, tetapi karena dia berencana membelikan baju baru untuk He Ziqiu. Saat dia melihat He Ziqiu di ruang bawah tanah di Suriah kemarin, pakaian yang dikenakan He Ziqiu sudah sangat kotor sehingga warna aslinya tidak terlihat. Bagaimanapun, dia ditangkap sebagai tawanan perang, jadi dalam kasus ini, sulit untuk memastikan bahwa dia berpakaian sopan. Namun, pada siang hari, Ye Chen berencana membawa He Ziqiu langsung ke Institut Keuangan dan Ekonomi Jinling untuk memberikan kejutan kepada ayahnya He Yuanjiang. Karena itu adalah hadiah kejutan, putrinya harus dikirimkan kepadanya dalam keadaan utuh dan bersih. Jika He Ziqiu diminta pergi ke sana dengan berpakaian seperti pengemis, belum lagi bagaimana perasaan He Yuanjiang setelah melihatnya, Kuncinya adalah penjaga keamanan di Universitas Keuangan dan Ekonomi Jinling mungkin tidak mengizinkannya masuk.
Ye Chen datang ke kawasan bisnis dan membelikan Hezekiah pakaian buatan khusus kelas atas di toko Chanel. Gaya brand fashion kelas atas seperti Chanel sedikit mewah, dan pakaiannya juga lebih glamor dan seksi, sehingga Ye Chen dengan santai memilih gaun off-white. Gaun Chanel sangat mirip dengan gaya putri kerajaan Inggris. Bagian bawah rok selutut, sedangkan bagian atas bergaya jas kecil berlengan panjang, bergaya selebritis yang mewah. Alasan memilih pakaian seperti itu terutama karena cuacanya masih agak dingin, dan pakaian musim semi dan musim gugur seperti ini pas. Walaupun rok dari gaun jenis ini sangat panjang, namun pasti akan tetap sedikit dingin jika dikenakan dengan telanjang kaki, jadi Ye Chen membeli sepasang stoking hitam lagi. Setelah dia memilih ukuran berdasarkan kesannya terhadap tinggi badan Hezekiah, dia hendak membayar dan pergi ketika dia tiba-tiba teringat bahwa sepasang sepatu kets yang dikenakan wanita ini kemarin terlalu kotor, jadi dia membelikannya sepasang lagi dalam ukuran 37, busana putih sepatu kulit. Ye Chen tidak tahu apakah ukuran ini cocok untuknya, tapi itu tidak masalah. Jika tidak cocok, biarkan saja Hezekiah puas. Itu lebih baik daripada mengenakan pakaian yang sama yang pernah dikenakan di medan perang. Saat keluar dengan pakaian dan sepatu yang baru dibeli, Ye Chen secara tidak sengaja menemukan bahwa di jendela toko sebelah, ada beberapa manekin yang hanya mengenakan pakaian dalam. Baru kemudian dia ingat bahwa dia belum membeli pakaian dalam untuk Hezekiah. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa Hezekiah pasti kelelahan ketika dia akhirnya sampai di kamar di pagi hari setelah berjuang begitu lama. Jadi kemungkinan besar dia langsung tidur setelah mandi. Dia tidak bisa. Dia mungkin tidak punya waktu untuk mencuci semua celana dalamnya satu persatu hingga kering. Itu berarti dia tidak punya pakaian dalam yang bersih untuk diganti ketika dia akan menemui ayahnya nanti. Oleh karena itu, Ye Chen masuk begitu saja. Setelah masuk, Ye Chen menyadari bahwa ini sebenarnya adalah toko pakaian dalam kelas atas yang hanya menjual pakaian dalam wanita. Penjual di dalam adalah seorang wanita, dan beberapa pelanggan yang berkeliaran di dalam toko juga seorang wanita. Melihat Ye Chen, seorang pria bertubuh besar, datang mengunjungi toko pakaian dalam sendirian, semua orang menatapnya dengan mata yang sedikit aneh. Ye Chen juga tahu bahwa tidak pantas berkeliaran di sini sendirian, jadi dia memutuskan untuk membuat keputusan cepat dan menunjuk langsung ke pakaian dalam renda hitam yang dikenakan oleh seorang model dan berkata, "Ini, tolong berikan ini padaku, Seth." Seorang pramuniaga berkata dengan canggung, "Tuan, Anda, berapa ukuran yang Anda inginkan?" Ukuran, Ye Chen mengerutkan kening, memikirkannya, dan berkata, tingginya sekitar 1,7 meter, agak kurus. Oke, penjual itu mengangguk dan bertanya, lalu apa bentuk cangkir tubuh bagian atas pacarmu? Ye Chen mendengar apa yang dia maksud dan berpikir dalam hati, apa bentuk cangkir Hezekiah, di mana saya menemukannya? Tahu, saya belum menyentuhnya, dan Hezekiah belum memberitahuku, lagi pula. Ketika aku melihat Hezekiah, dia mengenakan pakaian olahraga luar ruangan dengan slogan anti-perang tercetak di atasnya. Pakaiannya relatif longgar dan terlihat sepertinya tidak ada payudara. Jadi dia berkata dengan berani, "Yah, saya tidak tahu cangkir apa itu, tapi cangkirnya tidak boleh terlalu besar." Penjual itu juga berkata dengan sedikit malu, "Seharusnya begitu jadilah cangkir A. Harap tunggu sebentar, saya akan membantu Anda mencocokkan ukurannya." Ye Chen berkata tanpa ragu-ragu, "Oke, cepat." Penjual mengeluarkan 2 potong yang ditumpuk rapi di tas kemasan dari gudang kecil di kembali. Pakaian dalam, dia bertanya kepada Ye Chen, "Tuan, apakah Anda ingin membukanya dan melihatnya? Periksa apakah ada cacat atau benang." Ye Chen berani memeriksa pakaian dalam wanita di depan banyak orang. Jadi dia buru-buru berkata, "Tidak, pakai saja untuk saya. Ayo, bayar. Maukah Anda memindainya untuk saya atau saya akan memindainya untuk Anda?" Penjual itu berkata dengan tergesa-gesa, "Tunggu sebentar, saya akan memindainya untuk kamu." Penjual dengan terampil memasukkan pakaian dalam ke dalam tas kemasan, dan kemudian memindai kode QR penyelesaian. Setelah membayar tagihan, Ye Chen berlari keluar dengan tas celana dalamnya tanpa menunggu tanda terima. Penjual itu melihat ke belakang Ye Chen,
lalu ke belakang manekin, dan bergumam, "Saya tidak menyangka pria tampan ini, yang terlihat sangat baik, akan datang untuk membeli pakaian dalam tes string yang terbuka untuk pacarnya oleh dirinya sendiri." Ye Chen tidak tahu apa yang salah dengan pakaian dalam yang dibelinya, karena dia hanya melihatnya sekilas dari depan, memikirkan solusi cepat, dia hanya mengarahkan jarinya. Namun, jika dia memutar ke belakang, dia akan menemukan bahwa pakaian dalam di bagian bawah tubuhnya sebenarnya berbentuk T yang dibentuk oleh dua tali. Setelah berbelanja pakaian, Ye Chen kembali ke ruang tamu hotel. Saat itu hampir jam 12 siang. He Ziqiu belum pindah ke kamar, jadi dia langsung pergi ke pintu kamarnya dan menelepon bel pintu. Bel pintu berbunyi selama beberapa menit sebelum He Ziqiu terbangun dengan lemah. Setelah bangun, dia melakukan peregangan dengan indah, merasa sangat nyaman. Kemudian, dengan mengenakan jubah mandi, dia datang ke pintu dengan mengantuk. Melalui lubang intip, dia menemukan Ye Chen berdiri di luar pintu. Dia buru-buru membuka pintu dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye." Ye Chen sedikit dia tersenyum. Dan bertanya padanya, "Bagaimana istirahatmu?" He Ziqiu berkata dengan tergesa-gesa, "Enak. Saya merasa bahwa tidur yang baru saja saya alami adalah tidur paling santai dan nyaman yang pernah saya tiduri dalam hidup saya." "Bagus." Ye Chen He mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ini hampir jam 12. Apakah kamu ingin berkemas? Ayo pergi ke Universitas Keuangan dan Ekonomi Jinling untuk bertemu ayahmu." Setelah mendengar ini, He Ziqiu buru-buru setuju dan berkata, Oke, kalau begitu aku akan ganti baju." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba teringat bahwa dia tidak punya baju untuk diganti sama sekali. Baju yang dikenakannya kembali kotor dan sobek, bahkan ternoda darah seseorang. Jika dia mengenakan akan menemui ayahnya dengan gaun itu, aku khawatir itu akan membuatnya merasa tertekan. Tapi dia terlalu malu untuk merepotkan Ye Chen untuk membantunya mempersiapkan diri. Tepat ketika dia ragu-ragu dan tidak tahu harus berbuat apa, Ye Chen tiba-tiba teringat sesuatu, mengangkat tangannya, menyerahkan beberapa tas di tangannya, dan berkata, "Aku baru saja membelikanmu satu set pakaian baru. Kamu tahu apakah itu cocok atau tidak? Jika tidak cocok, kamu bisa puas dulu. Ayo kita temui ayahmu dulu, lalu aku akan mengajakmu keluar untuk membeli sesuatu yang cocok." He Ziqiu tidak menyangka Ye Chen akan melakukannya. Bersikaplah perhatian, hanya membeli baju untuk dirinya sendiri. Saat dia begitu khawatir, dia malah mengeluarkan baju baru yang dibelinya untuk dirinya sendiri. Menurutnya, langkah ini tidak hanya penuh perhatian, tetapi juga merupakan bantuan yang tepat waktu. Di matanya, bayangan Ye Chen tiba-tiba menjadi lebih tinggi lagi. Jadi dia buru-buru berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Terima kasih banyak, Tuan Ye." Ye Chen tersenyum sedikit, "Sama-sama. Maka saya akan menunggu Anda di ruangan seberang, dan menelepon saya ketika Anda sudah siap." Oke. He Ziqiu kembali ke kamar. Dia tidak sabar untuk melihat pakaian apa yang dibeli Ye Chen untuk dirinya sendiri. Sejak kecil ia dimanjakan dan memiliki kondisi materi yang unggul, sehingga ia sudah lama terbiasa dengan barang-barang mewah merek ternama, sehingga yang sangat dinantikannya di dalam hatinya adalah visi dan estetika Ye Chen. Lagi pula, dia merasa bahwa pakaian yang dibelikan pria untuk seorang wanita pastilah sesuatu yang menurut pria terlihat bagus dan ingin melihat seperti apa penampilan wanita setelah memakainya. Oleh karena itu, estetika dan niat Ye Chen harus terlihat dalam pakaian tersebut. Jadi, dia pertama kali membuka beberapa tas Chanel. Setelah mengeluarkan pakaian itu satu persatu, dia menemukan bahwa itu ternyata adalah satu set gaun kelas atas yang dibuat khusus dan sepasang stoking hitam. Melihat stokingnya, He Ziqiu hanya bisa tersipu malu. Bagi wanita, stoking merupakan pakaian ketat yang sangat diperlukan karena tidak hanya mempercantik bentuk dan temperamen, tetapi juga menjaganya tetap hangat. Beberapa tahun yang lalu, jarang terlihat wanita mengenakan rok di musim dingin. Karena syarat memakai rok adalah untuk menjaga kehangatan di kaki. Namun, pasti agak aneh jika memakai rok di badan bagian atas dan celana panjang di bagian atas, tubuh bagian bawah, dan memakai rok di tubuh bagian atas, mengenakan celana panjang di tubuh bagian bawah bahkan lebih aneh lagi.
sampai mempopulerkan legging dan stocking masalah ini teratasi. Namun, meski stocking sutra sudah menjadi hal yang umum, Hezekiah tidak pernah menerima stocking sutra dari pria. Perasaan ini kurang lebih halus, tapi dia tahu betul di dalam hatinya bahwa Ye Chen juga menunjukkan perhatian dan perhatian. Jika tidak, dia mungkin harus mengenakan gaun dengan kaki telanjang. Dia mengambil gaun itu, menaruhnya di tubuhnya, berjalan ke cermin dan memberi isyarat. Melihat dirinya di cermin, dia tidak bisa menahan nafas. Ukuran yang dibeli Tuan Ye sepertinya sangat pas, dan gayanya juga sangat cantik. Seleranya sangat bagus. Kemudian, dia meletakkan gaun itu dan melihat tas Chanel besar lainnya dengan kotak sepatu. Jadi dia buru-buru membuka kotak sepatu itu dan menemukan sepasang kulit fashion putih yang sangat indah sepatu. Jadi dia tidak sabar untuk melepasnya. Setelah mencobanya di kakiku, aku semakin terkejut saat mengetahui, ukuran sepasang sepatu ini tidak terlalu besar atau terlalu kecil, dan sangat pas di kakiku. Saya tidak tahu bagaimana Tuan Ye bisa membuat penilaian yang begitu akurat. Apakah ini hasil inspeksi visual? Jika demikian, maka inspeksi visualnya terlalu akurat. Bukan, memikirkan hal ini, dia merasa sedikit lebih tidak biasa. Tergerak oleh Ye Chen di dalam hatinya, berpikir bahwa Ye Chen masih menunggunya, dan ayahnya semakin cemas dengan situasinya. Hezekiah tidak berani memikirkannya, dan buru-buru bersiap untuk berpakaian dan keluar. Namun ketika dia melepas jubah mandinya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak memiliki pakaian dalam yang bersih sebagai penggantinya. Ketika dia tiba di hotel pagi ini, dia sangat kelelahan hingga dia hampir bisa tertidur di lantai empuk di ruang tamu dalam hitungan menit. Ujung-ujungnya karena badanku kotor banget, aku memaksakan diri untuk mandi. Setelah mandi capek sekali sampai-sampai aku tidak bisa membuka mata, jadi aku langsung tertidur tanpa berpikir untuk mencuci celana dalamku. Urusan. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menjadi sangat kesal dan bergumam menyalahkan diri sendiri. Hezekiah, kamu sangat bodoh, mengapa kamu tidak berpikir untuk mencuci pakaian dalammu agar kamu bisa menggantinya? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku tidak bisa melakukannya lagi. Mengenakan pakaian dalam yang kotor, kan? Itu terlalu menjijikkan. Tapi aku tidak bisa tidak memakainya. Kamu tidak boleh membiarkan Tuan Ye membelikanku sepasang celana dalam, kan? Ini terlalu tak terkatakan. Tepat ketika Hezekiah tidak tahu harus berbuat apa, dia tiba-tiba menemukan ada tas tangan kecil berwarna merah muda terjepit di antara tas belanja Chanel besar milik Ye Chen. Dia buru-buru mengambil tas tangan itu, hanya untuk menyadari bahwa logo merek di tas itu ternyata adalah merek yang khusus menjual pakaian dalam wanita kelas atas. Mungkinkah ini pakaian dalam yang dibelikan Tuan Ye untukku? Ketika dia memikirkan hal ini, wajah Hezekiah tiba-tiba memerah sampai ke pangkal lehernya. Ye Chen membelikannya sepasang stocking bottoming, yang membuatnya merasa sangat malu, tapi siapa sangka Ye Chen bahkan membeli celana dalamnya sendiri. Tuan Ye bahkan harus membelikanku pakaian yang begitu ketat. Ini sangat memalukan. Untuk sesaat, Hezekiah merasa sangat rumit. Di satu sisi ia lega karena sudah punya solusinya, namun di sisi lain karena sifat khusus dari masalah tersebut, ia begitu malu hingga ingin menceburkan diri ke dalam air es. Setelah beberapa saat, kenyataan menguasai hatinya yang sedang berjuang, dan dia berkata pada dirinya sendiri, pokoknya, setidaknya masalah pakaian dalam sudah terpecahkan. Saya akan berpura-pura tidak tahu tentang masalah ini mulai sekarang, dan saya tidak akan pernah menyalahkan Tuan Ye. Sebut saja di depanmu. Memikirkan hal ini, dia mengumpulkan keberanian untuk membuka paket merah muda itu. Saat bungkusan itu dibuka, ada 2 kantong plastik yang dibungkus satu persatu tergeletak di dalamnya. Hezekiah memandangi 2 pakaian hitam murni dengan hiasan renda, dan seluruh wajahnya menjadi panas karena malu. Meskipun menurutku itu pasti pakaian dalam, aku tidak menyangka itu berwarna hitam dengan renda. Faktanya, Hezekiah belum pernah mengenakan pakaian dalam yang mewah dan agak menjorok seperti itu. Dia adalah seorang pragmatis, dan dia suka memakai kain berwarna solid yang ramah kulit. Lagi pula, menurutnya kenyamanan adalah yang terpenting. Namun, Ye Chen telah membeli semuanya sekarang,
dan dia tidak punya pilihan lain. Jadi dia hanya bisa gigit jari dan membukanya, berpikir dalam hati, pokoknya, ayo berpakaian dan keluar dulu, barang-barang pribadiku semuanya ada di dalam Amerika Serikat, beberapa koper dan pakaian semuanya ada di Suriah, dan saya tidak membawa apapun saat pulang ke rumah kali ini, jadi saya hanya bisa membelinya dalam jumlah besar setelah melihat ayah saya. Segera, dia tersipu dan membuka satu dari pakaian dalam yang dibeli Ye Chen untuk dirinya sendiri. Ini adalah pakaian yang dikenakan di tubuh bagian atas. Jadi hal pertama yang dilakukan Hezekiah setelah membukanya adalah memeriksa ukurannya. Biasanya ia tidak suka memakai pakaian yang memperlihatkan bentuk tubuhnya sehingga mudah disalahartikan sebagai sosok yang ceper. Namun nyatanya tingginya 1,7 meter. Dan sosoknya bisa dibilang super hot, lordosis dan punggungnya melengkung hanya dasar. Dan ada di mana-mana, kurva model berbentuk S tidak jauh lebih baik dari supermodel tersebut. Justru karena sosok Hezekiah yang terlalu seksi, sejak ia masih kuliah, ia telah menarik perhatian beberapa pelamar jahat karena sosoknya yang baik. Banyak orang yang seperti plester kulit anjing, yang berdampak besar pada studi dan kehidupannya. Jadi sejak saat itu, ia tidak pernah mengenakan pakaian apapun yang dapat menonjolkan sosoknya. Misalnya, usahakan mengenakan pakaian longgar di musim panas, dan jangan pernah mengenakan rok di atas lutut, agar tidak memperlihatkan kaki ramping Anda. Dan di musim dingin, saya berpakaian sangat kembung, dan saya tidak bisa melihat tonjolan dan lekuk tubuh saya sama sekali. Ye Chen tertipu dengan ini. Melihat Hezekiah tampaknya tidak memiliki sosok yang baik, dia memutuskan bahwa dia kehabisan stok, jadi dia membeli akap terkecil. Namun, situasi sebenarnya Hezekiah setidaknya 2 ukuran lebih besar dari itu. Berpikir, pasti karena saya tidak mau menonjolkan sosok saya secara subjektif. Itulah sebabnya Tuan Ye memiliki sikap seperti itu, kesalahan besar dan prasangka. Sepertinya aku tidak bisa melakukan ini di masa depan, atau aku akan mengira aku seorang putri. Hezekiah menghela nafas, melihat pakaian di depannya lagi, dan memutuskan untuk mengertakkan gigi dan memakainya terlebih dahulu. Kemudian, dia membuka tas kemasan lainnya dan mengeluarkan pakaian tipis di dalamnya. Dia meletakkan tangannya di atas pakaian itu dan meliriknya, tiba-tiba berteriak, tanpa sadar membuang pakaian itu, dan segera menutupi wajahnya yang panas. Detak jantungnya hampir 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Tuan Ye, bagaimana dia bisa? Hezekiah menyentuh wajahnya yang panas, dan bergumam dengan malu, bagaimana bisa Tuan Ye membelikanku pakaian seperti ini? Bukankah ini terlalu mencolok? Mungkinkah dia melakukannya secara tidak sengaja? Tapi sebelum membeli pakaian itu, dia pasti sudah melihat gayanya kan? Apa dia tidak melihat kalau pakaian semacam ini terlalu terbuka? Atau apakah dia melakukannya dengan sengaja? Tapi, dia melakukannya dengan sengaja. Mengapa kamu membelikanku pakaian dalam seperti ini? Apakah itu lelucon yang disengaja? Atau apakah itu memiliki rasa yang tidak enak? Hezekiah merasa aneh. Melihat pakaian yang dia kenakan, dia merasa aneh. Terlempar ke tanah, dia hampir yakin bahwa dia tidak akan pernah memakai sesuatu yang begitu menjijikkan. Namun, pikirannya dengan cepat membalikkan pemikiran tegas sebelumnya. Jika kamu tidak memakai ini, tidak ada solusi. Mengenakan sesuatu yang kotor atau tidak memakainya sama sekali benar-benar tidak bisa diterima. Sepertinya ini bisa diterima. Memikirkan hal ini, dia tidak peduli untuk berspekulasi tentang motif Ye Chen. Dia mengertakkan gigi dan mengambil pakaian yang telah dia buang. 10 menit kemudian, bel pintu kamar Ye Chen berbunyi. Dia membuka pintu, dan yang berdiri di luar pintu adalah Hezekiah yang benar-benar baru. Mengenakan gaun Chanel yang dibuat khusus, dipadukan dengan legging dan sepatu kulit putih, Hezekiah merasa sedikit mulia dan pendiam. Faktanya, gaun miliknya ini pernah dikenakan oleh putri rakyat jelata di Eropa yang beberapa waktu lalu sangat populer di masyarakat, sangat temperamental dan berselera tinggi. Namun, siapa sangka di balik pakaian Hezekiah yang pendiam dan mulia sebenarnya ada satu set pakaian dalam yang membuatnya merasa sangat malu. Ye Chen tidak tahu apa yang terjadi di dalam, melihat dia berpakaian sangat bagus.
dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan sedikit berpuas diri, "Oh, sepertinya mataku bagus, gaun ini sangat cocok untukmu, dan sepertinya ukurannya sangat bagus, sesuai." Wajah Hezekiah langsung memerah sampai ke pangkal lehernya. Dia berpikir dalam hati, ini sangat cocok di luar, tetapi tidak sama sekali di dalam. Saya benar-benar tidak tahu apakah Anda bersungguh-sungguh atau tidak. Jika Anda tidak bersungguh-sungguh, mudah untuk mengatakannya. Tetapi jika Anda bersungguh-sungguh, kalau begitu kamu terlalu lucu. Lagi pula, pakaian di tubuh bagian atas jelas terlalu kecil, aku tidak bisa bernapas. Namun, dia tidak akan pernah berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Jadi, dia hanya bisa mengangguk dengan canggung, dan berkata, "Terima kasih atas kerja keras Anda, Tuan Ye, pakaian dan sepatunya pas." Ye Chen mengangguk, merasa sedikit bingung di dalam hatinya, pakaian dan sepatunya pas, tapi dia tidak tahu apakah pakaian dalamnya cocok. Namun, pertanyaan semacam ini tidak bisa ditanyakan, jadi dia hanya mengganti topik pembicaraan dan berkata padanya, "Sudah larut, ayo pergi." Petik 2. Oke, Hezekiah mengangguk sedikit. Ye Chen meminta Chen Zekai untuk mengiriminya kunci mobil, dan dia mengantar Hezekiah ke Universitas Keuangan dan Ekonomi Jinling di Rolls-Royce Istana Buckingham. Dalam perjalanan, Hezekiah melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Terutama ketika dia sampai di pusat Jinling, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Jinling hanyalah kota lapis kedua, bagaimana bisa berkembang dengan baik, sepertinya tidak berbeda dari kota metropolitan internasional. Ye Chen tersenyum dan berkata, Tiongkok telah berkembang pesat dalam beberapa tahun ini. Selain kota-kota tingkat pertama, ada juga sejumlah besar kota tingkat pertama yang disetujui. Jinling sekarang dianggap sebagai kota kuasi tingkat pertama. Hezekiah mengangguk dan berkata dengan emosi, "Dulu saya mengira Jinling itu hanya kota berukuran sedang, tapi saya tidak menyangka akan berkembang begitu baik. Tampaknya kota dalam negeri situasinya memang sangat berbeda dari apa yang diiklankan media barat." Ye Chen berkata sambil tersenyum. "Itu wajar, media barat semuanya tentang sari lemon. Ini akan menjadi sangat asam di malam hari." Hezekiah setuju, itu benar, mereka suka melaporkan konten fitnah itu setiap hari. Hezekiah merasa semakin tidak nyaman ketika dia dicekik, dan ketika dia memikirkan gaya yang memalukan, dia tidak bisa menahan diri, sedikit tertekan, jadi dia sengaja berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, apakah Anda sering membelikan pakaian dalam untuk pacar Anda?" Ye Chen tidak menyangka Hezekiah tiba-tiba membicarakan hal ini, dan karena malu, dia juga menjawab dengan santai, "Bagaimana mungkin, hari ini adalah pertama kalinya." Petik 2. Hezekiah berpura-pura terkejut dan bertanya, "Benarkah?" Ye Chen mengangguk dan berkata, "Tentu saja itu benar." Hezekiah bertanya lagi, "Kalau begitu, apakah kamu akan malu ketika memasuki toko?" Ye Chen menghela nafas, "Itu cukup memalukan. Ada model prostetik yang mengenakan semua jenis pakaian dalam di mana-mana. Saya tidak berani melihat-lihat, jadi saya hanya bisa menunjuk model secara acak, lalu segera membelinya. Aku kembali." Hezekiah mengangguk ringan, dan berpikir dalam hati, sepertinya Tuan Ye tidak bermaksud membuat gaya itu. Segera, dia melihat bahwa Ye Chen tampak sedikit berhati-hati ketika membicarakan masalah ini, dan dia merasa sedikit gugup di dalam hatinya. Dia tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Saya tidak menyangka bahwa orang sekuat Tuan Ye terkadang akan merasa malu. Pukul 12.30 siang, Ye Chen berkendara perlahan menuju Universitas Keuangan dan Ekonomi Jinling. Saat ini sekolah sudah memasuki istirahat makan siang. Banyak siswa yang berjalan bersama di jalan kampus, sebagian besar menuju kantin dan asrama, dan beberapa tampak seperti ini akan makan di luar kampus. Hezekiah bertanya pada Ye Chen, "Tuan Ye, apakah ayah saya akan pergi makan malam? Apakah Anda ingin menghubunginya?" Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Saya akan mengiriminya panggilan suara nanti. Tolong jangan pergi keluar suara." Hezekiah tahu bahwa Ye Chen hanya ingin memberi kejutan pada ayahnya, jadi dia setuju, "Oke." Ye Chen memarkir mobil di bawah gedung kantor administrasi, dan kemudian menelepon He Yuanjiang di WeChat.
Segera setelah permintaan panggilan suara dikirim, pihak lain segera terhubung, dan kemudian suara He Yuanjiang terdengar. Ye Chen, bagaimana kabarmu di sana? Apakah ada kemajuan? Ye Chen berkata, Paman. Hei, maka jangan khawatir. Situasi di sini agak rumit, dan saya tidak dapat menjelaskan satu atau dua kalimat. He Yuanjiang buru-buru bertanya, kalau begitu apakah Anda melihat Zikyu? Ye Chen menjawab, belum. Pihak oposisi penjaganya sangat ketat, dan saya masih berusaha mencari jalan. Kemudian, Ye Chen bertanya kepadanya, apakah Paman He sudah makan siang? He Yuanjiang berkata dengan emosi, bagaimana saya masih bisa makan? Saya sangat gelisah, dan saya menelepon Anda beberapa kali pada awalnya. Tetapi itu menunjukkan bahwa Anda tidak berada di area layanan. Jadi seharusnya tidak ada sinyal di sisi Anda, kan? Ye Chen menjelaskan, pasti tidak ada komunikasi sinyal, jadi tidak ada cara untuk membuat dan menerima panggilan secara normal. Tetapi saya memiliki perangkat akses internet satelit di sini, yang dapat dihubungkan ke internet melalui satelit. Tetapi biaya lalu lintasnya agak mahal. He Yuanjiang tidak menyadari sesuatu yang tidak biasa, tetapi tidak dapat menahan perasaan, masalah ini benar-benar terlalu merepotkan. Kamu tidak peduli apakah kamu memiliki kesempatan untuk melihat Zikyu atau menyelamatkannya, kamu harus memastikan keselamatan pribadimu, kata Ye Chen sambil tersenyum. Paman He, jangan khawatir, aku akan membunuh putrimu. An membawanya kembali ke Tiongkok. Saat dia mengatakan itu, dia buru-buru berkata, Paman He, saya akan menutup telepon dulu, dan saya akan memberitahu Anda ketika ada kemajuan. He. Yuanjiang tidak punya pilihan selain mengatakan, kalau begitu, Anda harus memperhatikan keselamatan. Ye Chen mengakhiri panggilan suara, dan He Zikyu di sampingnya tidak dapat menahannya. Saya terus bertanya kepadanya, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ye Chen mematikan mobil, mengeluarkan 2 masker sekali pakai, dan memakainya sendiri, dan berkata kepada He Zikyu, pakai topeng, ayo langsung ke kantor ayahmu. Dia pasti ada di sana. Mengetahui bahwa Ye Chen ingin mengejutkan ayahnya, He Zikyu berkata sambil tersenyum, kamu pikir ayahku tidak akan mengenaliku jika aku memakai topeng? Ye Chen berkata sambil tersenyum. Aku yakin, selama jangan bicara, ayahmu pasti tidak akan mengenalimu. Tidak mungkin. He Zikyu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, ayahku dan aku tidak akur. Tetapi itu tidak berarti bahwa hubungan kami tegang dan asing. Dia pasti mengenaliku sekilas. Ye Chen sedikit tersenyum. Jika kamu jangan percaya padaku, coba saja, kamu bisa mengetuk pintunya nanti dan lihat apakah dia bisa mengenalimu. He Zikyu cemberut, oke, mereka yang kalah akan diundang makan malam. Setelah berbicara, dia langsung meletakkan pada topeng bekerja sama. Setelah keduanya turun dari mobil, mereka berjalan langsung ke gedung kantor. He Zikyu mengikuti Ye Chen dan berbisik dengan gugup, apakah kamu tahu di mana kantor ayahku? Aku belum pernah ke sini sekalipun. Ye Chen mengangguk, saya tahu, kamu bisa mengikutiku dengan berani. Saat ini, He Yuanjiang sedang mondar-mandir di kantornya. Putri satu-satunya berada jauh di Suriah, dan hidup atau matinya tidak pasti. Tentu saja, dia sangat khawatir. Selain itu, tidak ada kemajuan yang jelas dari Ye Chen, dan dia tidak tahu apakah putrinya dapat lolos dari bencana ini. Karena kekhawatiran di hatinya, He Yuanjiang berulang kali melakukan kesalahan di kelas hari ini. Dia merasa semangatnya telah melampaui batas. Jika tidak ada kabar tentang putrinya hari ini, dia hanya bisa meminta izin sementara dari sekolah dan pergi ke Suriah secara langsung. Ia juga mengetahui bahwa ia tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan putrinya, dan ia bahkan mungkin tidak dapat mencapai tempat di mana putrinya ditahan. Namun ia tetap berharap bisa lebih dekat dengan putrinya di luar angkasa. Saat dia sedang gelisah, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Pikiran kacaunya diinterupsi secara paksa, jadi dia hanya bisa berjalan ke pintu dan mengulurkan tangannya untuk membukanya. Begitu pintu terbuka, dia melihat seorang wanita muda dan modis berdiri di luar. Tetapi wanita itu mengenakan topeng, dia tidak melihat penampilannya, jadi dia bertanya dengan heran, halo,
Apa yang bisa saya bantu? He Yuanjiang tidak mengenali putri yang berdiri di depannya. Ini bukan untuk mengatakan bahwa dia dan putrinya tidak terbiasa, tetapi dalam ingatannya, putrinya He Ziqiu tidak pernah mengenakan pakaian yang modis dan feminin seperti itu. Di saat-saat normal, He Ziqiu, meski tidak tomboy, selalu berpakaian simpel dan polos, serta jarang memakai rok. Karena ia lulusan Stanford University, gaya berpakaiannya hampir sama dengan programmer di Silicon Valley. Di musim panas, ia memakai t-shirt dengan jeans, di musim dingin itu sweater, jaket dengan jeans. Dan gadis di depannya, sekilas, adalah tipe yang sangat anggun dan sangat peduli dalam berpakaian, dan gayanya sama persis dengan He Ziqiu. Terlebih lagi, dia sama sekali tidak memikirkan putrinya. Lagi pula di alam bawah sadarnya, putrinya berada ribuan kilometer jauhnya di Suriah dan tidak mungkin dia tiba-tiba mendatanginya. He Ziqiu tidak menyangka ayahnya benar-benar tidak mengenalinya. Dia menatap He Yuanjiang dari atas ke bawah, matanya tidak hanya terkejut, tetapi juga memberi isyarat. Namun, He Yuanjiang sedang tidak dalam mood seperti itu. Dia dengan hati-hati menemukan arti di matanya. Melihat gadis di depannya hanya menatapnya tetapi tidak berbicara, He Yuanjiang tidak memiliki kesabaran untuk terus menghabiskan waktu di sini dan berkata langsung, "Jika tidak terjadi apa-apa, silakan kembali." Setelah itu, dia langsung menutup pintu. He Ziqiu di luar pintu benar-benar tercengang. Saya tidak pernah menyangka ayah saya tidak akan mengenali saya hanya dengan memakai topeng. Bukan saja dia tidak mengenali dirinya sendiri, tapi dia juga menutup pintu. Ye Chen, yang sedang bersandar di satu sisi dinding, menatapnya dengan senyum di wajahnya, dan bertanya dengan suara rendah, "Bagaimana? Apakah kamu yakin?" He Ziqiu berkata dengan marah, "Paling-paling. Aku akan mentraktirmu makan malam-malam ini." Ye Chen melambaikan tangannya, "Tidak malam ini. Aku harus pulang malam ini. Istriku masih menungguku di rumah." He Ziqiu bertanya dengan heran, apakah kamu sudah menikah?" Ye Chen mengangguk, "Saya telah menikah selama 4 tahun. He Ziqiu tiba-tiba merasa sedikit kosong di hatinya, tetapi dia dengan cepat menyesuaikan diri dan berkata, "Oke, mari kita bicara tentang makan di lain hari. Bagaimanapun, saya akan tinggal di Jinling untuk bekerja untukmu di masa depan, dan aku bisa melakukannya kapan saja penuhi taruhannya." Ye Chen tersenyum sedikit. "Oke, ingat makanan ini dulu." Setelah itu, dia menunjuk ke pintu kantor He Yuanjiang, dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu ingin memberi ayahmu kesempatan lagi?" He Ziqiu masih kecil. Dia mengangkat tangannya dengan marah dan mengetuk pintu lagi. Tuk-tuk. He Yuanjiang di dalam jelas sedikit kesal. Dia membuka pintu dengan sedikit cemberut. Melihat bahwa itu masih gadis itu, dia bertanya, "Ada apa denganmu?" He Ziqiu menghentakkan kakinya dengan marah dan melepas topengnya. "Tumpul, He Yuanjiang, kamu bahkan tidak mengenali putrimu sendiri." Ketika He Yuanjiang mendengar kata-kata He Ziqiu, dia terkejut. Ketika dia melihat wajah He Ziqiu, dia berteriak ngeri, "Ziqiu, benarkah itu kamu?" Meskipun He Ziqiu berdiri di depannya, jauh di lubuk hati He Yuanjiang, dia masih tidak bisa mempercayai wanita di depannya. Dia benar-benar putrinya sendiri. Sebab, dalam hatinya ia sangat yakin putrinya pasti masih berada di Suriah. Tidak ada kemungkinan dia akan tiba-tiba muncul di hadapannya. Apalagi aku baru saja berbicara dengan Ye Chen, bahkan Ye Chen belum melihatnya. Terlebih lagi, Amerika Serikat tidak mengirimkan siapapun untuk menyelamatkannya, sehingga pasukan oposisi Suriah yang menyandera putrinya tidak memiliki kemungkinan untuk membebaskannya. Mengambil langkah mundur dan mengatakan bahwa meskipun kaum reaksioner Suriah benar-benar berbelas kasihan, dia tidak akan bisa muncul di Jinling secepat ini. Oleh karena itu, pada saat ini, dia mengira waktunya tidak tepat, dan dia berada dalam kabut, tidak tahu bagaimana harus merespons. Ketika He Ziqiu melihat ayahnya, dia sangat gembira dan bersyukur pada awalnya. Tetapi untuk beberapa alasan, setelah ayahnya tidak mengenalinya, dia tiba-tiba merasa sedikit tidak bahagia. Jadi, dia menatap He Yuanjiang dengan marah, dan mengeluh, "Aku berdiri di depanmu.
kamu masih tidak percaya padaku. He Zikyu menggelengkan kepalanya tak berdaya, menoleh untuk melihat Ye Chen yang berdiri di dinding, dan berkata kepada ayahnya, di sini, kamu bisa bertanya padanya bagaimana aku datang ke Jinling. Itu hilang, berdiri di dalam kusen pintu. He Yuanjiang bahkan tidak mengetahuinya ada seseorang yang disembunyikan di balik dinding di luar pintu. Dia buru-buru menjulurkan kepalanya dan melihat Ye Chen baru saja melepas topengnya dan menatap matanya. Melihat mata He Yuanjiang yang penuh keterkejutan dan kebingungan, Ye Chen tersenyum, melambaikan tangannya dan berkata, "Hai, Paman He." Ye Chen, He Yuanjiang bahkan lebih tercengang, dan buru-buru bertanya, "Apa yang terjadi?" Ye Chen bertanya sambil tersenyum, "Bisakah kamu masuk dan membicarakannya?" He Yuanjiang akhirnya datang kembali ke akal sehatnya, buru-buru berkata dengan penuh semangat, "Masuk." Ye Chen dan He Zikyu memasuki kantor He Yuanjiang bersama-sama, dan He Yuanjiang menarik He Zikyu untuk duduk di sofa bersamanya. Sambil menggoyangkan topeng di tangannya, Ye Chen menertawakan dirinya sendiri dan berkata, "Sepertinya barang-barangku tidak berguna." He Yuanjiang berkata dengan tidak sabar, "Oh, cepat beritahu aku, apa yang terjadi? Bukankah kamu baru saja mengatakan itu kamu berada di Suriah? Kalian berdua berbohong padaku bersama-sama." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Aku ingin memberimu kejutan." He Yuanjiang berkata dengan cepat, "Kejutan, ini memang kejutan, ini kejutan yang sangat besar." Saat dia mengatakan itu, dia buru-buru bertanya lagi, "Katakan padaku secepatnya, bagaimana kamu kembali? Bagaimana kamu bisa kembali setelah pergi dalam waktu sesingkat itu? Apakah prosesnya lancar, Ye Chen?" He berkata sambil tersenyum, "Itu awalnya tidak berjalan baik, tetapi segera menjadi sangat lancar. Saya baru saja bertemu dengan komandan oposisi di sana dan berteman dengannya. Pihak lain sangat berterus terang, jadi saya melepaskan Zikyu." He Yuanjiang buru-buru menatap He Zikyu yang berada di samping lagi, dan bertanya, "Zikyu, kamu tidak mengalami keluhan apapun di sana, bukan?" He Zikyu menyesuaikan postur duduknya, dan berkata dengan rasa malu, "Mereka mengunci kami di ruang bawah tanah. Pada awalnya, dia benar-benar ingin membunuh kita. Tapi untungnya, Tuan Ye menyelamatkan kita tepat waktu. Jika tidak kita akan dieksekusi satu persatu." He Yuanjiang berkata kepada Ye Chen dengan penuh rasa terima kasih, "Ye Chen, bisakah kamu membuat Zikyu aman dan sehat, bawa kembali? Paman benar-benar berhutang nyawa padamu. Mulai sekarang, kehidupan lama Paman akan menjadi milikmu. Jika kamu meminta Paman melakukan sesuatu, Paman berani ragu sedikit, dan langit akan bergemuruh." Ye Chen buru-buru berkata, "Itu tidak mungkin. Paman He, mudah bagiku untuk melakukan ini. Apalagi kamu adalah teman baik ibuku, jadi aku harus membantumu." Ketika He Zikyu mendengar ini, dia berseru dan berkata, "Ayah, apakah Tuan Ye adalah putra Bibi An yang sering kamu bicarakan?" "Ya." He Yuanjiang mengangguk dan berkata, "Dia adalah putra satu-satunya Bibi An, Ye Chen." Dengan mata berbinar, He Zikyu berkata kepada Ye Chen dengan penuh semangat, "Tuan Ye, sejujurnya, ibumu adalah idola terbesar dalam hidupku. Hanya setelah mengetahui perbuatannya barulah aku memutuskan untuk pergi ke Stanford. Dan di Stanford, aku belajar lebih banyak tentang perbuatan ibumu, dan kekagumanku padanya tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata." Ye Chen mau tidak mau menjadi sedikit terkejut, tetapi dia tidak menyangka bahwa He Zikyu juga tahu banyak tentang ibunya. Hal ini pun membuat Ye Chen merasa malu. "Saya hanya tahu sedikit tentang ibu saya, bahkan lebih buruk daripada orang luar. Ini memang karena saya belum berbuat cukup banyak. Kalau tidak, saya seharusnya menemukan cara untuk memahami kehidupan ibu saya." Pada saat ini, He Yuanjiang memandang He Zikyu dan berkata dengan serius dan serius, "Zikyu, saya telah berjanji pada Ye Chen bahwa setelah dia menyelamatkan Anda akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas bisnis pelayaran laut Ye Chen, dan saya akan menjadi konsultan. Saya akan memberi Anda semua bantuan yang bisa saya berikan di belakang layar. Jadi jika Anda kembali ke rumah dengan selamat kali ini, mohon jangan berlarian lagi. Tetaplah membumi di Jinling dan bekerja keras. Kami, ayah dan anak perempuan, bekerja sama,
Saya harus membantu Ye Chen memulai bisnis ini apapun yang terjadi. He Ziqiu mengangguk dan berkata tanpa ragu-ragu, "Ayah, jangan khawatir tentang ini, saya sudah berjanji pada Tuan Ye." Saat dia berkata, dia buru-buru menambahkan, "Sebenarnya yang paling saya khawatirkan adalah kemampuan saya. Apa yang saya alami di Suriah kali ini menyadarkan saya bahwa saya memang memiliki kekurangan yang besar dalam segala aspek, terutama dalam melihat orang. Saya agak terlalu optimis, jadi saya khawatir saya tidak memenuhi syarat." Ye Chen berkata saat ini, "Nona He, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Kami sedang melakukan bisnis yang serius, mengandalkan sumber daya keuangan, perencanaan, dan sumber daya. Ini tentang saluran dan koneksi, bukan mengandalkan intrik, jadi Anda hanya perlu menjalankan perusahaan, memilah bisnis, dan menghubungkan sumber daya dengan jelas, dan sisanya akan berjalan pada tempatnya." Lagi pula, dia berkata lagi, begini, apakah itu Bill Gates dari Microsoft, Larry Page dari Google, atau Elon Musk dari Tesla, mereka semua memiliki latar belakang teknologi komputer. Mereka umumnya dikenal sebagai petani kode. Mereka mungkin tidak terlalu pandai-pandai menilai orang, dan mereka mungkin tidak pandai intrik, tapi yang benar-benar mereka pahami adalah teknologi, pasar, dan cara menggunakan teknologi mereka untuk membuat produk yang paling memenuhi permintaan pasar. Jadi selama mereka bisa melakukan apa mereka yang terbaik dalam hal ini, mereka akan bisa sukses. Begitu juga dengan Anda. Tuan Ye, karena Anda telah mengatakannya, maka saya akan berusaha sekuat tenaga dan melakukan yang terbaik untuk tidak mengecewakan Anda. Ketika He Ziqiu mendengar ini, hatinya yang awalnya gugup dan tidak menentu terasa jauh lebih rileks. Namun, hatinya lega, tetapi tubuhnya tidak bisa. Karena sedang duduk di atas sofa, ia merasa bagian atas tubuhnya dikencangkan oleh pakaian dalam yang tidak sesuai, bahkan membuatnya sedikit terengah-engah. He Yuanjiang melihat putrinya tidak wajar, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Ziqiu, ada apa denganmu? Apakah kamu merasa tidak enak badan?" Bersambung,